warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabatim ajma'in wa kulli nabi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidul mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khatamin anbiya. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalaka rahmatal alamin wa sallim wa sallim wa sallim wa radhiyallahu ta'ala bi rasulih. Wa qul rabbi sahri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini, yang mana malam yang penuh mulia ini, yang mana malam paling penuh agung ini, kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ini majelis semata-mata satu, membahagiakan salah satu manusia, membahagiakan salah satu makhluk yang paling agung, makhluk yang paling masya Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, itu baginda Nabi besar Muhammad, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Pertama-tama yang saya hormati para dewan-dewan guru, para asatid, Bapak RT, Bapak RW, wabil khusus saya punya abah tadi adalah Habib Andi Muhammad Tora Segaf. Ada saya punya sahabat guru saya juga Ustaz Jalal Gifari. Kita doakan semoga para zuriyah dan para alim ulama ini semoga disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan bala sama Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan terus perjuangannya, digampangkan semua rezekinya, dan insya Allah sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa juga ada saya punya guru juga di sini. Ya, ada Al-Ustaz Tatam dan Al-Ustaz Gunawan dan yang lainnya, dan sudah saya bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menguasai hormat takzim saya kepada beliau-beliau orang, dan wabil khusus salam takzim dan salam hormat kepada kita orang atau kalian orang yang jauh-jauh maupun yang dari manapun hadir ke ini majelis malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala keluar dari kapal kita apa punya ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala membanyakan kita punya rezeki. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada bala di dunia walaupun akhirat, dan insya Allah kita dapat nama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang dilunasi utangnya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Iya, kalau punya utang amin kenceng banget. Tawan banget punya utang banyak gitu. Yang amin kenceng punya utang banyak berarti dia. Entah di warung atau di koperasi biasanya. Semoga biar cepat lunas. Amin. Berarti ketahuan tuh orang yang amin siapa. Yang utang berarti gitu aja udah gampang. Tidak panjang kalam. Ya, sedikit saja yang saya sampaikan, sedikit, cuman bermakna, sedikit, tapi cukup. Ya. Di bulan ini, wabil khusus di acara ini, kita memperingati salah satu kelahiran makhluk yang paling mulia, itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pertanyaan anak, ada yang tahu siapa itu Nabi Muhammad? Nah, pada diem kan lu, ngajinya kurang nih. Ngajinya kurang. Siapa Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Aduh, pada bodoh-bodoh banget. Bener ngajinya kurang. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah salah satu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak wal adab. Itu Nabi Muhammad SAW atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula yang nanya sama anak begini, Bib, Nabi Muhammad SAW apa aja keagungannya? Apa saja aroma-aroma beliau? Gampang aja jawabnya. Aku didorong Ya. habis ya. Mobil khusus di yaumil kiamah zaman sekarang ini, kita orang ini zaman sekarang ini, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup akhir zaman. Sok yang mau ngikutin beliau insya Allah selamat dunia wal akhirat, yang nggak ngikutin beliau nggak bakal selamat. Dan juga pula Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal menitipkan beberapa perkara.
Nih. Wabil khusus yang pertama adalah Al-Quranul Karim atau Al-Quran. Ini Al-Quran gue yakin di rumahnya udah pada berdebu ini. Bukan berdebu lagi apa, sarang laba-laba udah pada ngerogotin. Betul. Karena jarang dibaca. Jelas semuanya dari awal sebenarnya penyempurnaan akhlak wal adab itu ada di Al-Quran. Lebih sempurna lagi Nabi Muhammad SAW adanya Al-Quran. Oh zaman sekarang mau boro-boro dibaca apalagi ibu-ibu selama malamnya mau nonton sinetron baca Al-Quran boro-boro. Ya Bu. Betul. Nanti kita mah nggak apa-apa. Oh iya. Kan kemarin gitu kan ya. TV juga baru kemarin mati. Nah kemarin kemana aja? Sebelum TV mati begitu. Jadi jadikan ajang namanya begitu. Kelahiran dan baginda Nabi besar Muhammad SAW atau peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu namanya apa? Untuk kita lebih baik lagi tahun ke tahun. Oh kita tiap tahun datang contohnya. Jangan cuma Isra Mi'raj, jangan cuma Maulid Nabi Muhammad aja kita getol ngaji. Getol duduk ngaji tolak ilmu jangan. Kalau bisa di luar daripada itu kenapa? Karena syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW hadir bukan cuma di acara ini aja. Di acara ini itu panitia-panitia yang begitu cinta, yang begitu agung pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau rela mengeluarkan harta-harta beliau. Itu bedanya. Dan insya Allah para panitia semuanya diangkat derajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para panitia. Makanya apa tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslim. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Mau yang masih muda maupun yang udah tua apalagi sama. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Makanya saya bilang apa? Kalau bisa apa? Jangan cuman ada acara maulid baru getol, ngaji baru getol. Ada acara apa Isra Mi'raj baru getol ngaji. Kemarin mah kagak sama sekali, boro-boro. Datengin ke musola, datengin ke majlis taklim kagak. Nauzubillah. Makanya besok-besok nih kita tanemin. Namanya ngaji tolabul ilmi, ayo terus. Bukan cuma hak sekarang aja, tapi sampai kapanpun. Dimanapun kita tolabul ilmi. Kalau udah jelas itu apa hukumnya wajib. Jadi yang pertama tadi ada Al-Quranul Karim. Nah pulang dari ini majelis yang punya Al-Quran, yang punya Al-Quran udah lesu, punya Al-Quran udah bener-bener kotor, dibersihin. Sebab apa? Nanti di yaumul kiamah ada masa hisab. Tahu masa hisab? Hari perhitungan tahu? Itu nanti di yaumul kiamah ada hari perhitungan itu. Kalau Al-Quran gak dibaca, ya Allah nauzubillah sampai lecek, sampai kotor, oh beliau akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh namanya, ada nih contoh, Pak Samsul lah contoh. Ya contoh nih, ada namanya Pak Samsul nggak? Mohon maaf dah kalau ada ya. Ini mah cuma contoh aja gua. Contoh ada namanya Pak Samsul. Beliau punya Al-Quran kurang lebih 5 biji di rumahnya. Tapi nggak ada yang satu pun pernah dibaca sama Pak Samsul. Satu pun nggak pernah dibaca. Itu nanti di yaumul kiamah Al-Quran tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanggung jawab. Beli doang kagak dibaca. Ya. Punya Al-Quran di rumah, pulang dari rumah aja bersihin. Ya. Jangankan walaupun satu ayat lu baca Al-Baqarah udah kelar. 1 sampai 11 kalau masuk 10 udah. Gak usah banyak-banyak apa tiap hari kayak gitu. Siapa tahu nanti kalau lu punya apa yang orang punya anak, nggak ada yang bisa menyelamatin ke surga kelak, insya Allah Al-Quran tersebut bakal menyelamatkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus yang kedua, apalagi dari perintah Nabi Muhammad SAW itu min ahlul bait atau para habaib. Saya mau tanya, cinta sama habaib wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Mencintai ahlul bait min ahlul bait, mau habaib kecil, mau habaib sedang, mau habaib besar, mau habaib tua, mau habaib kayak gimana pun tingkah lakunya, hukumnya wajib mencintai ahlul bait atau para habaib. Siapa sih ahlul bait tersebut? Ya, ada kebanyakan. Ya,
Yang musuh-musuh Islam bilang Ahlul Bait itu nggak ada. Begitu. Para habaib udah nggak ada. Ketika apa? Ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ketika perang Karbala, beliau tidak mempunyai anak. Tuh banyak dalil begitu. Ya sudah tanya. Banyak mengatakan seperti itu. Tetapi bahwasanya ketika itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mempunyai anak, itu Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu kata sallallahu alaihi wasallam. Nah dari sini tumbuh nih dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir buat Ja'far As-Shadiq tumbuh terus. Mau siapapun, mau kita punya guru Habib Bahar, mau Habib Rizik, Habib Hanif, semuanya turun daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itulah daripada ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan putri kesayangan baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu Sayyidatul Fatimah Zahra radhiyallahu anha, mempunyai anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nih, kalau lu cinta sama guru, apalagi guru lu habaib, kudu jelas sanatnya. Kalau kagak jelas itu ngaji doang bohong berarti cinta lu. Kalau lu kalau lu punya guru. Mau kiai kayak mau ustadz kayak sanat ilmunya harus jelas. Ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Sayyidina Sayyidatul Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri kesayangan baginda Nabi besar Muhammad SAW, mempunyai anak Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari sini nih. Ya. Dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain para habaib lahir. Ya, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Imam Al-Huraidi, semuanya wa Isa Al-Rumi terus sampai bawah. Dan inilah para habaib. Jadi mencintai habaib itu hukumnya wajib. Bagaimana Bib kalau ada yang mencicir? Bagaimana Bib kalau ada yang memaki? Bagaimana Bib kalau ada yang membenci? Bagaimana Bib kalau ada yang ngomongin habaib aja di hatinya nggak baik? Nauzubillah semua nauzubillah. Gak ada kata surga di yaumil kiamah, adanya apa neraka? Nauzubillah semua nauzubillah. Makanya semoga kita orang ini insya Allah jadi pecintanya para habaib. Amin. Apa Bib ganjarannya? Kita cinta sama para habaib. Ganjarannya apa kita mahabbah kepada para habaib? Satu, kita akan dapat surga kelak di yaumil kiamah langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW udah ngomong, jangan Rasulullah Sayyidah Fatimah, putri daripada Rasulullah SAW udah ngomong, barang siapa menyakiti Ahlul Bait min Ahlul Bait, anak cucunya Nabi Muhammad SAW sekali, sama saja menyakiti aku atau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang nggak ada yang mau nyakitin Rasulullah SAW, apalagi kalau benar-benar orang yang taat akan ilmu, nggak ada yang mau sama sekali. Tuh sama kakek juga, mau ustadz mau kiai, beliau juga mahabbah kepada para habaib. Kenapa? Sebab nggak akan ada ustadz kiai atau alim ulama kalau nggak ada para habaib atau min zuriyah. Karena kenapa? Karena itulah anak balikin sanad keilmuannya nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Contoh, kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW di dunia ini, kita mau jadi apa? Kalau nggak ada Rasulullah SAW, kayak apa zaman sekarang kita mau jadi apa? Ya. Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW, ini yang harus kita tekani. Gigi gerahamnya patah, ya, pelipisnya pecah. Sahabat datang ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa saja? Bahwasannya doa engkau diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Doa para nabi-nabi diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, tidak. Saya punya doa yang makbul. Ya. Untuk apa? Untuk menyelamati nanti umatku di yaumil kiamah kelak, untuk mengasih syafaatku. Saking gitu-gitunya Rasulullah SAW. Ya, 1400 tahun lalu udah mikirin kita. Lah zaman sekarang kita boro-boro mikirin Rasulullah SAW. Ngaji kayak males. Nauzubillah. Ya hujan, ya becek, ya udah males ngaji. Ya gue sakit meriang ya segala. Ya Allah. Baru begitu kita lihat perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang yaumil kiamah kelak. Untuk kita orang umat wabil khusus. Jadi pulang dari ini majelis kita tanemin. Kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita tanemin. Yang kurang cintanya kepada para alim ulama, tambahin cintanya. Yang kurang cintanya kepada para habaib, tambahin cintanya. Yang kurang cintanya kepada Rasulullah SAW khusus, tambahin cintanya, banyakin cintanya. Sebab kalau orang udah cinta bakal nikmati nanti apa yang beliau tanamkan tersebut. Paham? Itu aja kuncinya. Lu masuk surga cinta sama Rasulullah SAW, ikutin ajaran-ajaran yang diajarin sama Rasulullah SAW. Udah gitu doang. Enggak banyak, enggak lebih. Ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW aja mikirin kita sebelum beliau wafat. Lah kita kagak mikirin. Sebab jelas hidup kita lahir di dunianya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari syafaat atau keberkahan daripada
Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang lain, gak ada yang lebih. Begitu. Pulang dari majelis, yang ngajinya kurang, ayo ngaji bareng-bareng. Ya. Jadi sini juga ada nih, ada beliau, ada Ustaz Tatang, ada Ustaz Gunawan yang ngajak setiap malam minggu, ayo datang ngaji bareng. Namanya ada yang kurang sempurna, mau adab, mau akhlak, mau apapun, ayo kita bareng-bareng kalian. Untuk apa? Untuk semata-mata dapat keberkahan yang baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Sebelum kita punya dari ujung ubun-ubun sampai ujung kuku mati, dan selagi kita masih hidup di dunia, dari ujung ubun-ubun sampai ujung kuku masih bisa berfungsi, utamakan semuanya untuk bisa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kalau saya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan pulang dulu, kita makhluk yang dulu, oke? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahtazal al-sudara wal istimsyara wa dakal kursi wa haibatan wa waqara wa amtalati samawati anwara wa jil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazalu muhdar anwara min fahri wa fardi ila nihayat tamami hamli falamma sad bi habibi rabbil khalaq wajdil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan kana wal badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina faqatafat minahul badru misla husnik maraina qattu ya wajah as-surari Allah Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nuri anta ikshiru agani anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya
ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية الحسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله